Sobat Sehat, ketemu lagi ya kita di Bincang Medis bersama Indira hari ini. Nah ini gimana kabarnya untuk Sobat Sehat? Semoga sehat selalu ya, karena ini memang kalau kita berbicara cuaca lagi, cuacanya masih berubah gitu ya, seperti mood kalian ya, yang kadang senang kadang sedih. Nah kita harus lihat nih penyebabnya apa, seperti tema kita hari ini ya, karena jujur aja nih ya Sobat Sehat nih, kadang tuh kita pengennya hidup tenang, senang, tapi otak bilang senang, tenang, hormon bilang enggak, siklus menstruasi bilang skip aja deh gitu kan ya. Karena kalau Indira tanya nih ya, dalam hatinya Sobat Sehat pasti bertanya-tanya, ini yang telah tuh siapa sih? Apakah mood aku, logika, atau menstruasiku? Dan lucunya ini tubuh perempuan atau wanita yang usianya remaja ataupun dewasa yang sudah mengalami menstruasi, ini tuh dia bisa ngasih alarm stres begitu ya. Nah ini kenapa? Karena bentuknya bukan notifikasi handphone dari doi atau dari siapa. Ini bentuknya adalah siklus yang maju mundur, kadang hilang tanpa kabar. Ya untuk itu ini Indira akan mengajak Sobat Sehat untuk membahas lagi ini mengapa ya kalau kita stres kepalanya ini siklus mensnya juga bisa bikin kacau. Nah kita akan bahas bersama dokter yang sudah hadir di studio bersama Indira. Di samping Indira tidak lain tidak bukan, yaitu Dr. Sinti Arsita M. Biomed. Ini beliau dosen biokimia Fakultas Kedokteran Udinus. Halo Dr. Cynthia. Halo juga Mbak Indira, selamat siang ya Allah. Iya. Tadi segmennya dibuka udah curhat dulu ya. Yang hilang tanpa kabar ya. Kok tahu sih kalau ini adalah curhatan saya, bukan hanya kalimat opening saja. Itu nanti yang hilang tanpa kabar bisa menemui saya, nanti saya bantuin untuk noto ya. Ditutup aja gitu ya dokter ya, boleh ya dokter ya. Kan semakin ini malah berkontribusi jadi siklus mensnya Mbak Indira nanti jadi kacau ya toh. Oh iya betul. Tapi kalau ngomongin mood swing, kadang tuh saya seneng, kadang sedih, kayak disakitin berkali-kali. Pernah nggak ada orang nyakitin dokter? Itu juga termasuk ya efek dari Stres siklus, maksudnya? Stres, iya. Betul. Stres ya. Betul. Kalau stres itu kan yang kita ketahui sebetulnya sih karena stres psikologis. Ya salah satunya itu tadi curhatannya Mbak Indira yang hilang tanpa kabar. Mungkin semua pemirsa yang di sini, sobat saya yang di sini pernah mengalami yang sama gitu kan ya. Jangan Pasti menyerah, sih. tetap semangat. Iya. Itu salah satunya penyebab stres psikologisnya. Oke. Jadi stres psikologis. itu tadi, lalu mungkin kalau stres psikologis kan ada banyak ya. Selain dia merasa dirugikan, terus mungkin stres di antara tugas atau pekerjaan yang numpuk. Nah, stres itu salah duanya berarti ya. Bentuk lainnya itu bisa kalau pas dalam kondisi olahraga yang ekstrim atau berlebihan. Lalu kalau pas diet yang berlebihan, jadi kalau defisit kalori yang berlebihan atau yang ekstrim, es krim yang ekstrim. Es krim dok. Ini saya kayaknya kode keras ya untuk gitu. yang Mbak Indira juga boleh kalau mau saya. Iya Atau dong. jajan bareng aja dokter. Habis ini ya. Iya. Itu karena salah satu stress release loh. Itu bisa betul, untuk mengembalikan bukan hormon ya, untuk mengembalikan stres psikologis kita yang lagi kacau, terus kita kepengen makan es krim, makan aja. Yes. Mungkin apa yang diucap, apa yang dipikirkan itu boleh direalisasikan ya. Es krim, mungkin es teler. Nah, es teler. Habis minum es, habis itu jangan teler tapi ya. Oh, pastinya teler dong ya, karena dua mangkok nih ya. Oke, terus dokter lalu? Stres psikologisnya itu, lalu kadang kan kita mikir, kalau misalnya Mbak Indira pernah, saya ingin menyerempet yang masalah ke defisit kalori. Kalau Mbak Indira pernah membaca atau mendengarkan berita, itu ada bule yang tinggal di Bali, kemudian jadi dia jadi vegetarian asli, jadi benar-benar dia sudah cut off semua sumber kolesterol, karbohidrat dan sebagainya. Akhirnya dia hanya mengasup buah-buahan, lalu sayur-sayuran. Itu dengan defisit kalori yang berlebihan juga akan mengganggu siklus menstruasi. Tapi kalau beritanya itu malah lebih fatal karena menyebabkan kematian. Karena memang kita tetap membutuhkan dari sumber makronutrien ya, kayak kolesterol, karbohidrat sama protein. Nah, yang bertanggung jawab ke siklus menstruasi itu karena dia yang bekerja adalah hormon yang
prekursor itu apa ya, kalau istilah prekursor saya berasa menjadi dosen biokimia ya, kan memang iya. Oh memang dosen dokter ya. Prekursor itu apa ya istilahnya? Maksudnya saya tuh harusnya yang bilang dok, berasa kuliah ya dokter gitu. Kuliah, kok saya juga dejavu loh, ini kok aku kuliah lagi di sini. Nggak apa-apa. Apa itu kalau kita bisa memahami dengan mudah dokter? Nah, karena hormon reproduksi baik yang perempuan ataupun yang laki-laki itu bahan bakunya mungkin ya, itu dari kolesterol. Jadi tetap kalau kita melakukan defisit kalori yang secara ekstrim, kolesterolnya turun, ya akhirnya keseimbangan metabolisme pembentukan hormon reproduksinya juga pasti akan menurun. Nah kalau di kita sebagai wanita ngefeknya ke kacaunya siklus menstruasi. Betul. Oke, nah ini sebelum jauh ke stresnya ini ya. Aduh, karena kalau ngomongin stres pasti semuanya mengalami ya dokter ya. Kita akan berbicara mengenai menstruasi terlebih dahulu untuk melihat ini untuk para wanita mungkin belum mungkin sebagian ada yang belum memahami nih siklus normalnya atau mungkin yang tidak normal itu seperti apa. Nah, ini untuk yang siklus normal menstruasi itu seperti apa, dokter? Kalau siklus normalnya menstruasi ini biasanya rentangnya antara sekitar 27 sampai 31 atau 32. Itu dihitungnya gimana coba? Ini aku kuis. Kuis. Ada hadiahnya dong dokter. Kan harusnya ada sih. Harusnya ada. Nggak mau jawabnya nggak ada hadiahnya dokter. Dokter saja yang menjawab. Jadi siklus menstruasi ini menghitungnya dari hari pertama kita menstruasi bulan ini sampai hari pertama di bulan berikutnya. Contohnya dokter, misalkan di tanggal 5. Tanggal 5 November misalnya. Ya. Nah ini dihitung, itu hari pertama ya, hari pertama menstruasi 5 November, berarti nanti panjang siklusnya di Desember berarti. 5 Desember atau mungkin let's say 6 Desember. Nah itu adalah satu rentang siklus haid atau siklus menstruasi. Nah rentang normalnya adalah itu tadi yang saya bilang. Cuma ya berbeda-beda pasti ya pada setiap wanita ya siklus haid normalnya. Itu seperti itu. Lalu kalau misalnya dikatakan tidak normal, apabila ditahan dulu. Karena kita mau jeda sebentar untuk sobat sehat. Apabila itu tidak normal itu seperti apa? Nah ini penasaran, nanti jangan kemana-mana, berarti stay tune ya untuk sobat sehat karena kita akan kembali sesaat lagi. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinusへ来てください。Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama, baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 program studi.
program Strata 1 Teknik Elektro, program Strata 1 Teknik Industri, dan program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Iya, Sobat Sehat, kembali lagi di Bincang Medis. Hari ini bersama dengan Dokter Cynthia, si Dokter Cynthia. Maaf ya dok, saya kepleset sedikit ini ya. Keblibet dikit ya. Dan temanya ini stres kepalaku, kacau dompetku dok. Bukan ya dok ya, kacau siklus mensku ini ya pemirsa ya. Jadi kalau tadi sudah mengerti ya untuk menghitung siklus normal menstruasi seperti apa. Nah ini yang tidak normal, karena kan kita seringkali terlena, tidak mengetahui tiba-tiba 2 bulan sudah nggak mens nih dok, tiba-tiba 1 bulan mens 2 kali atau enggak, kadang mensnya tuh hanya 3 hari itu, kadang deres, kadang biasanya kan deres, kadang enggak, kadang di akhir-akhir itu hanya flek-flek saja. Nah ini untuk yang tidak normalnya siklusnya seperti apa dokter? Kalau yang tidak normalnya, kalau yang sebelumnya tadi kan siklus rentangnya adalah sekitar 26 ke atas sampai 32 atau 31. Dan lama menstruasinya sekitar 2 sampai 7 hari. Lamanya. Lamanya ya. Nah, dikatakan tidak normal apabila biasanya kan kita mengobservasi, ya kan kadang, bukan kadang ya, semua perempuan kayaknya pasti akan mengobservasi, oh setiap bulan biasanya menstruasi di tanggal segini. Nah, dikatakan tidak normal apabila keluar dari kebiasaan normalnya. Jadi misalnya Mbak Indira nih punya siklus menstruasi selama 26 hari misalnya ya. Gitu. Lalu tiba-tiba berubah, bisa lebih panjang. Bisa lebih panjang, lebih panjangnya itu mungkin sekitar 50 harian misalnya. 50 harian. Lalu di jumlahnya juga, di jumlahnya yang biasanya normal ganti pembalut mungkin 1 hari, ya normalnya sih 3 sampai 4 ya kalau nggak salah ya. Nah ini bisa berkali-kali, yang artinya dia mungkin banyak sekali. Lalu mungkin ada gumpalan dan ada gejala tambahan, biasanya tidak nyeri, terus yang sekarang kok nyeri banget. Nah itu yang tidak normal. Dan bisa juga, kalau ini kan kita bicara yang lebih panjang, bisa juga lebih pendek. Iya, kalau lebih pendek, bisa juga lebih pendek. Jadi semua yang dialami, yang keluar dari kebiasaan aslinya atau kebiasaan normal yang dialami, yaitu yang dinamakan siklus menstruasinya sedang tidak normal. Kalau untuk perubahan warna nih ya dokter ya, mungkin seringkali melihatnya kalau yang merahnya merah yang segar, terus kadang terlihatlah agak lebih gelap atau mungkin gelap gitu, itu apakah juga dikategorikan menstruasi tidak normal dokter? Bisa, karena memang kita bisa mengetahui juga dari warna darahnya ya. Kalau yang masih, sebetulnya sih bukan merah segar, jadi agak gelap sedikit sih memang, agak gelap sedikit. Nah nanti kalau ada perubahan warna dari darah menstruasi, lalu tadi yang saya bilang dibarengi juga dengan mungkin ada gumpalan yang tadinya nggak ada sebetulnya. Jadi dia hanya liquid aja, misalnya cairan aja darah mensnya keluar. Ini kalau ada gumpalannya, nyeri, kemudian mungkin ada perubahan warna, dan itu
terjadinya lebih dari 3 kali apalagi ya, itu harus segera konsultasi. Harus segera konsultasi. Saya tidak bisa menjawab karena banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi nanti. Dan itu, contohnya, ini nanti kalau aku bilang menakut-nakuti nggak ini? Enggak, dokter. Contohnya, Saya berani. Oh, coba saya yang berani. tapi benar harus berani. Cuma saya tuh nggak tega lihat Mbak Indira karena dari segmen pembuka sampai sekarang kok curhat terus gitu kan ya. Sama di notis ya sobat sehat ya. Jadi kemungkinannya bisa banyak. Bisa terjadi mungkin ada pertumbuhan tumor jinak di rahim. Tumor jinak, ya mungkin kita bicaranya tumor gitu aja ya. Ya karena ada jinak dan ganas kan. Itu bisa terjadi itu atau mungkin ada beberapa kondisi lain. Misalnya kayak menderita PCOS, polycystic ovarium syndrome, atau mungkin ada gangguan hormon yang lain. Misalnya seperti gangguan hormon di kelenjar tiroidnya. Nah, itu kan untuk memastikan itu semua tetap harus ke dokter. Ya, jadi kalau misalnya sudah mengalami siklus mens yang tidak normal dalam waktu kok ternyata lebih dari 2 atau 3 kali, sebaiknya harus segera langsung dicek atau konsultasi langsung ke dokter. Iya betul. Ini saya nggak takut ya dokter, cuma Enggak, memastikan ya memastikan, ini juga bisa sebagai warning, pengingat juga bagi sobat sehat, terutama yang perempuan, yang wanita begitu ya dokter. Sekali. Dan ini kita kembali lagi ke stresnya. Ini kan stres wanita banyak sekali yang dari remaja tugasnya numpuk, terus juga pekerjaan sekali. Ibu rumah tangga yang harus multitasking ya, kalau di kantor harus bekerja, di rumah masih bekerja lagi begitu. Ini sebenarnya itu nanti gantian saya yang curhat. Iya, ini makanya saya mau bridgingnya langsung ke dokter. Dokter, apakah memang wanita itu, kalau saya bilang ditakdirkan, emang wanita tuh fasenya memang begitu ya dokter. Katanya itu tidak ada hari tenang bagi wanita. Nah sebenarnya kalau sebelum menstruasi dan setelah menstruasi itu apakah masih memengaruhi ke hormon kita? Contohnya kayak masa ovulasi, pramenstruasi itu sebenarnya tahap-tahapnya gitu loh dokter. Iya, tahap-tahap itu seperti apa sih dokter? Kalau tahap-tahapnya pasti semua, kalau seputar menstruasi pasti yang bekerja adalah hormonalnya memang. Mulai dari PMS, premenstrual syndrome, itu kan dia sudah, karena kalau kita mau memasuki siklus menstruasi itu kan sudah ada fluktuatif hormonal nih. Misalnya ini aja ya, saya terangkan secara secara mudah gitu kan. Harus secara mudah dokter ya. Harus secara mudah ya. Jadi pada saat kita masuk ke premenstrual syndrome itu sudah ada fluktuasi hormon reproduksi, misalnya estrogen sama progesteronnya. Itu yang membuat kita mood swing. Mood swing itu adalah perubahan mood. Nah, itu nanti yang akan bertahan dari premenstrual syndrome, terus kemudian pada saat menstruasinya sampai setelah mens. Nah, si stres ini kalau misalnya kita stres itu tubuh secara adaptif ya, dia karena tubuh itu kan pinter sekali, alhamdulillah ya. Itu tubuh itu dia mempunyai kemampuan adaptasi. Apabila kita sudah kena stres, secara adaptifnya itu tubuh reaksi yang dikeluarkan adalah untuk proteksi atau melindungi diri. Jadi si hormon ini kalau sudah kena stres akan membaca, sebentar, ini kita aman nggak buat reproduksi misalnya. Nah kalau misalnya si hormon sudah terkena sinyal stres, itu yang naik survival mode-nya atau kemampuan atau mungkin pas mode mempertahankan atau melindungi diri. Nah, efek dari itunya menurunkan pelepasan hormon reproduksi yang berpengaruh pada siklus mens. Nah, akhirnya siklus mensnya direm karena tubuh melihat kita masih dalam kondisi yang stres atau yang jadi dalam kondisi alert atau waspada, bertahan gitu kan ya. Nah, terus itu berefek pada menurunnya hormon-hormon reproduksi yang bertanggung jawab ke terjadinya menstruasi, sehingga akhirnya direm. Gitu ya direm, maksudnya sudah bisa membaca begitu ya. Betul sekali. Sudah paham kan ya pasti ya untuk para wanita mungkin juga bagi laki-laki ya, karena kalau melihat tuh biasanya dikatain, alah masa mau mens bad mood gitu, sensi banget sih gitu, dikatain alay, lebay, itu padahal bukan lebay
ya Iya, dokter bukan kan bukan ya? lebay, Itu karena bukan reaksi baper, hormon kita. bukan karena kita mau jadi drama queen, bukan, Bukan tapi ini mau memang dragon gitu. sama ya, karena jadi dragon ya. Iya, Itu bukan betul ya. karena ada proses biologisnya, karena ada ketidakseimbangan hormonal yang bertanggung jawab kepada si siklus mens, akhirnya kita jadi moody, jadi sensi, itu karena memang hormon. Kasihan loh wanita itu. Iya kan tadi saya katakan kan betul. ya ini dokter ini buat nyindir juga sih saya dokter. Iya, yang tadi ya, Kasihan loh ya kalau karena tadi Yang masa tanpa kabar tadi ya. bukan, Oh, bukan yang itu. Maksudnya untuk wanita nih masa tenangnya untuk tadi kan kita Betul sebelum sekali. menstruasi pasti merasakan sedih, campur aduk, begitu ketika menstruasi badan tuh sakit semua kan ya dokter Betul ya. sekali. Mungkin dari pinggang, perut, kepalanya juga pusing. Terus habis itu kalau setelah menstruasi masih stres mungkin juga ada apa ya, masih ada dampak-dampak dari menstruasi. Ada nggak sih dokter? Misalnya kayak dampak masa apa itu? ovulasi Oh. seperti yang lainnya gitu? Enggak ya? Selain di rem tadi sih sebetulnya dampak yang lain belum ada. Jadi memang dia bisa direm atau mungkin darah yang keluar hanya berbentuk bercak atau spotting namanya. Yaitu biasanya sih beberapa kejadian yang menyertai tadi. Tapi yang kelihatan memang kalau pada saat kita stres itu yang tadi perlu diingat, stres tidak hanya yang psikis ya, tapi Iya. yang tadi yang dia memang olahraganya berat atau ekstrim, nge-gym setiap hari, lalu ada defisit kalori yang Kalori ekstrim, itu pun juga kondisi stres sebetulnya. Jadi si tubuh wanita itu tetap melihat hal tersebut sebagai sebuah ancaman dalam tanda kutip, sehingga dia harus proteksi diri, kemudian yang dikorbankan adalah si siklus mensnya direm, Oke. Nah, ovulasinya oke, direm. kita bisa melihat dari 3 hal tadi itu ya sobat sehat ya, karena memang kita ya sering menjumpai kalau mungkin dari teman, kerabat ataupun keluarga kalau udah nggak mens berbulan-bulan kan 2 bulan 3 bulan Yes. tuh langsung perginya ke apotek nih, contohnya lah, ke ya. tes pack mungkin apakah lagi mengandung gitu, padahal mungkin itu bisa menjadi menjadi dampak dari stres tersebut Stresnya, gitu ya betul. dokter ya. Nah nanti kita lanjutkan ya dokter ya, jangan Yes. kemana-mana dulu dokter. Udah Kita padahal aku pengen pulang. Aduh jangan, kita tahan dulu dokter Cynthia di sini ya untuk Iya, sobat sehat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Medis. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Bella, Hai, kamu masih bingung Bel? Memilih program studi? iya nih, ada nggak ya jurusan kampus yang memiliki lokasi mudah diakses, terus ruang kelas yang nyaman, serta fasilitas yang memadai? Ini aja Bel, gimana kalau kamu daftar di Udinus aja? Udinus itu kampusnya keren loh, apalagi fakultas kesehatannya. Kamu ya Bel, nggak bakalan kecewa deh. Sini Bel. Selain itu, di Udinus itu dididik oleh dosen-dosen lulusan S2 dan dokter yang profesional. Terus pelayanannya di sana juga ramah banget, enak deh pokoknya. Yang lebih menariknya lagi nih, kita diberikan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Selain itu, kita juga diberikan kesempatan untuk studi di perguruan tinggi negeri, baik di dalam negeri, bahkan bisa di luar negeri sekalipun. Ayo bergabung, raih masa depan bersama kami di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Be Better Future.
Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinus へ来てください。Oke, terima kasih untuk Sobat Sehat masih bersama kami di Bincang Medis nih ya. Temanya ini sangat menggugah kita yaitu stres kepalaku, kacau siklus mensku ini ya. Dan berikutnya dokter, ini pastinya ada dong langkah-langkah atau mungkin cara yang bisa dilakukan oleh para wanita, para remaja, adik-adik kita yang perempuan ini untuk tetap mempertahankan biar tidak stres maksudnya. Biar tidak stres tadi, ada 3 hal tadi ya yang mungkin yang mengacaukan siklus mens itu. Karena kalau tanggal merahnya perempuan itu berbeda dengan tanggal merah yang ada di kalender. Betul Bukan sekali. libur nasional ya, Dok, tapi libur untuk libur ngapa-ngapain. Libur apa ya? Kita harus menciptakan itu. Iya, setelah ini istilah sebetulnya karena memang harus diwaspadai ya. Iya. Karena kan itu untuk persiapan bagi para pria yang sobat sehat pria yang sedang menonton juga harus belajar. Nanti kan sobat sehat yang laki-laki ini kan akan menjadi suami, akan menjadi ayah dari anak perempuan dan sebagainya. Jadi tetap harus paham. Karena memang wanita ini pada saat hari-hari sensinya ini memang harus dikasih support system yang optimal. Contohnya apa, dokter? Contohnya kalau sudah jadi suami ya mungkin kan ditebalkan dompet istrinya. Itu bisa salah satu cara gitu kan, salah satu cara untuk stress release. Tapi nanti yang sobat sehat yang perempuan yang lagi coba-coba nanti pada ini dong. Bukan hanya yang sudah punya suami aja, tapi yang masih single pun ada caranya. Aduh, seperti apa itu, dokter? Saya siap menyimaknya. Bisa dengan olahraga teratur. Olahraga teratur. Terus kok jadi lemes gitu sih? Mikirnya enggak olahraga ya? Iya, tadi pikiran saya bukan ini, Dok, bukan olahraga, tapi jalan-jalan healing gitu ya. Yang itu emang jadi salah satu cara. Yang pertama tadi kita bahas olahraga dulu. Olahraga itu memang kalau secara keilmuannya dia akan melepaskan hormon endorfin namanya. Jadi dia bisa membuat bahagia. Sebenarnya seperti itu. Kalau sobat sehat yang rajin olahraga atau yang rajin nge-gym biasanya pasti akan mungkin ada satu masa di mana dia bertanya-tanya pas lagi nge-gym biasanya kan kita agak mirror selfie gitu kan ya. Betul. Itu nanti gitu ya, kelihatannya seakan-akan glowing gitu kan. Kadang ada yang bertanya-tanya di satu masa pada saat dia mirror selfie di tempat gym atau pada saat habis olahraga, habis maraton run gitu biasanya kulitnya agak glowing. Itu kan sebetulnya memang ada pengaruh hormonal juga di situ. Jadi memang hormon bahagia yang dilepaskan sehingga memang membuat bercahaya dalam tanda kutip. Nah, itu juga bisa menurunkan hormon kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap terjadinya stres. Terus yang kedua healing tadi, betul. Betul kan, healing. Yes, jadi nanti kalau saya ada yang stres nanti konsultasi saya resepnya healing 3 kali 1 ya. Betul, kalau datangnya sama suaminya harus diresepin seperti itu kan ya, dokter ya. Iya betul. Jadi healing boleh silahkan melakukan apapun yang membuat bahagia, nggak usah yang nggak usah yang jauh-jauh, yang cukup gitu, yang kecil aja tadi. Sesimpel makan es krim tadi. Ya kalau dari coba dokter ya, yes. Pengen es krim. Mau es krim boleh silakan atau mau coklat itu kan di makanan atau dessert yang manis itu memang juga bisa memicu hormon endorfin, bisa memicu hormon bahagia juga sebetulnya. Oh, makanan manis ya. Ya, tapi jangan kebanyakan. Iya, ya enggak. Nanti untuk jadi alasan kan ya dia, aku kan lagi stres, aku harus makan coklat yang banyak. Jangan juga. Alasan. Aku harus makan es krim yang banyak, jangan gitu juga ya. Jadi untuk stress release aja. Jadi memang benar intinya melakukan melakukan kegiatan yang membuat kita bahagia. Terus yang
selanjutnya adalah mungkin manajemen stres. Manajemen stres itu bisa banyak manajemen stres. Kalau misalnya kita disulitkan atau dibuat dibuat kacau dengan tumpukan tugas misalnya. Contohnya pekerjaan misalkan dokter. Ya itu sih mau nggak mau dicicil. Jadi tidak jatuh atau istilah orang Jawa apa Jerman ya. Itu keberkan gitu. Tapi di akhir waktu, deadline. Nah, itu yang menyebabkan stres sebetulnya. Tapi kalau kita mempunyai manajemen waktu yang baik, manajemen stres yang baik, biasanya kita nyicil. Nah, kan kita memang sulitnya adalah mengalahkan big letter M atau huruf M besar alias males. Iya, betul. Ada lagi, dokter. Apalagi? Mager. Itu berkontribusi sebetulnya untuk jadinya stres. Biasanya kan kita stres karena pekerjaan yang menumpuk di akhir waktu yang besoknya atau mungkin berapa jam lagi deadline. Iya, betul. Nah, itu kan langsung stres. Wah, itu lah kalau kebiasaan menumpuk tugas di akhir waktu itu juga bisa menjadi kontributor stres yang tinggi juga. Oke, tapi memang kalau pekerjaannya banyak dokter, apakah harus cuti ya? Misalkan cuti boleh. Satu solusi. Cuti boleh, dan yang satu lagi pasrah. Pasrah dan ikhlas. Kenapa? Kan kadang orang lupa tuh. Kadang orang lupa dia terbebani. Wah, nih kalau kalau tidak aku kerjakan secara cepat misalnya, tidak tak kumpulin secara ini. Tapi tetap manusia itu kan punya keterbatasan ya. Betul. Punya keterbatasan. Jadi kalau misalnya memang karena keadaan kita tidak bisa menyelesaikan atau mengumpulkan dalam waktu yang sudah ditentukan, ya sudah dipasrahkan saja. Tapi kan harus ada, tapi saya juga nggak mau begitu saya bilang begini terus menjadi alasan juga. Oh, berarti aku harus pasrahkan saja. Enggak. Tetap ya ada yang namanya ikhtiar dan ada yang tanggung jawab. Nah, itu bisa untuk untuk meringankan, setidaknya sih meringankan beban. Jadi udah ya, jadi olahraga, healing, manajemen stres dan manajemen tugas, sama pasrah dan ikhlas. Ya berdoa sih sebetulnya ya, bisa untuk istilahnya setidaknya mengangkat sedikit beban itu kan kalau curhat. Kalau curhat sama manusia itu kan malah nambah stres biasanya. Iya, apalagi ternyata dia juga curhat gitu. Nah, kita mengumpulkan masalah. Betul. Harusnya itu salah curhat satu. sama siapa dokter? Yang di sana, yang di atas dong. Yang di atas, kenapa yang di atas nggak akan mungkin nyebarin soalnya? Betul. Ya beban stres kita itu adalah karena kita stres. Kalau kita curhat sama orangnya nyebarin kan kita. Nah kan kita nggak ngerti ya akan bertemu dengan siapa di dunia. Betul, karena aku jadi berubah ya, bukan jadi dokter tapi jadi mama lo deh ya. Aduh, jadi angel gitu ya, yang menenangkan gitu. Betul sekali. Tapi dokter, kalau kita berbicara mengenai perasaan begitu ya, kadang kan bener nggak ya, kalau saya kan tanya ke dokter dulu ya, karena saya ya masih dikategorikan remaja gitu ya, dan maksudnya karena yang mungkin lebih sering mengalami begitu ya, ketika kita mendekati hari menstruasi itu menstruasi kita tuh merasa sedih banget gitu, merasa agak depresif. Iya, betul. Jadi kayak malam itu sampai overthinking, malam nggak bisa tidur, merasa paling tersakiti di dunia ini, begitu kan. Dan itu sebenarnya untuk mengantisipasi seperti itu sehingga tidak merugikan banyak orang ketika kita mungkin bersosialisasi atau mungkin di kantor itu sampai membatasi obrolan dengan teman, itu kan juga sangat negatif begitu kan dampaknya. Bisa nggak sih Dok kita mengontrol itu? Nah itu ya sayangnya. Sebetulnya kalau kita bicara itu ya mungkin 50-50 ya. 50-50 itu saya nggak ingin mengecilkan harapan sebetulnya, tapi memang yang perlu disadari seperti yang saya jelaskan sebelumnya sih, sebetulnya itu memang hanya pengaruh hormonal yang harusnya tidak bertahan lama gitu. Jadi mungkin dia akan merasa, sebetulnya benar ini Mbak Indira bagus sekali sudah coming up dengan masalah itu, karena orang kan tidak banyak yang aware pada saat mau mendekati mens itu. Memang betul kadang seperti yang tersakiti dan yang dilakukan itu selalu salah dan sebagainya, terus akhirnya kayak orang yang putus asa dan sebagainya, itu sebetulnya pengaruh hormon ya. Hormon ya, ya. Pengaruh hormon. Dan harapannya adalah setelah wanita melewati siklus menstruasinya, pada saat ovulasi atau pada saat kan kita kan siklus ya, itu kan terjadinya menstruasi itu kan karena luruhnya dinding rahim karena tidak ada pembuahan. Sebelumnya diawali dengan ovulasi atau pematangan sel telur kan gitu.
pada saat sudah luruh menstruasi itu kan nanti akan muter lagi, dia akan melalui proses untuk mematangkan sel telur lagi. Nah pada saat ovulasi itu harusnya hormonnya sudah mulai naik, jadi sudah mulai terangkat lagi harusnya gitu kan. Jadi dia moodnya diharapkan dia akan kembali lagi seperti semula. Jadi tetapi kalau misalnya hal tersebut bertahan lebih panjang dari yang diharapkan, ya tetap harus menemui atau konsultasi dengan dokter lagi. Nah, itu. Atau mungkin jangan mungkin jangan self diagnosis langsung jangan sembarangan self-diagnosis, ya, dokter betul. ya. Yang penting itu tadi mungkin kalau untuk antisipasinya, kalau kita sudah mulai, apalagi kalau untuk yang siklus mensnya normal ya, ini kan sudah pasti dia sudah ada warning, wah ini aku mau mens nih, biasanya kan gitu. Pasti sudah tahu ya. Nah itu nanti silahkan melakukan apapun yang disukai. Apapun yang diinginkan ya saat itu juga. Tapi kalau memang siklusnya sudah tidak normal dari hitungan hari pun, lalu juga ada gejala-gejala yang mengikuti yang lain gitu, silakan langsung konsultasi ke dokter, pergi periksa ya dok. Jangan self diagnosis atau jangan cari-cari tanda-tanda di browser atau mungkin di Google sembarangan ya, malah lebih jadi takut kan ya dokter ya. Kalau takut tambah stres tambah tambah lagi nanti ya. Oke, nanti segmen berikutnya nih ya sobat saya dan juga dokter Cynthia kita akan menjawab mitos atau fakta. Oke, ini paling banyak sekali ditanyakan ya. Ini saya juga ambil dari sosial media nih. Nanti sesaat lagi, sobat saya jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bincang Medis. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo kancane. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Kancane lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Fakultas Kedokteran Udinus hadir dengan faktor pembedanya dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang profesional. Salah satunya dengan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran yang terletak di atas lahan yang representatif dan berada di jantung kota Semarang. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Halo Dinusian, di masa sekarang ini wajib banget hukumnya buat kita melek sama yang namanya kesehatan. Gak cuman buat kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, cuci tangan pakai air mengalir, buang sampah pada tempatnya, dan menerapkan yang namanya PHBS alias perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga rutin. By the way, aku punya info nih buat kalian yang punya ketertarikan lebih di bidang kesehatan masyarakat atau pengen menginfluence orang banyak biar melek sama yang namanya kesehatan masyarakat. Gabung aja sama kita di Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro jurusan Kesehatan Masyarakat. Kalian bakal tahu lebih banyak tentang penerapan teknologi informasi bidang kesehatan masyarakat, penerapan program penanggulangan penyakit, penerapan program keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan, administrasi dan kebijakan kesehatan,
promosi kesehatan, dan masih banyak lagi. Jangan khawatir, Udinus udah terakreditasi A loh. Gimana? Makin kepo kan? Langsung aja cek di pmb.dinus.ac.id. Sampai ketemu Dinusian! Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Iya, kembali lagi Sobat Sehat bersama kami di Bincang Medis. Nah, ini kita akan bergeser ke mitos dan fakta dari menstruasi. Nah, ini paling banyak ya kita kumpulkan. Ini banyak sekali dokter, nggak apa-apa kan ya dokter ya? Sampai besok nggak apa-apa deh buat Ya Mbak jangan Indira ya. dong, nanti warung es krimnya tutup. Nah, ini yang pertama nih ya, ini masih ya orang tua kadang masih suka mengingatkan begitu ya, teman sekitar juga masih mengingatkan kalau menstruasi jangan minum es, nanti darahnya beku. Nah, ini mitos atau fakta? Kok ketawa dokter? Enggak, ini saya baru tahu yang Loh, membeku. iya, Biasanya yang saya dengar itu kalau minum es es degan terus nanti jadi banyak gitu kan mensnya. Kalau yang membeku tadi, alhamdulillah itu cuma mitos ya, mitos aja. Ya. Karena kan kalau apapun yang kita makan atau minum di suhu berapapun gitu kan ya, kalau masuk ke dalam lambung dia pasti akan menyesuaikan dengan suhu tubuh. Suhu tubuh ya. Jadi nggak ada membeku di situ nanti nggak cuma mensnya atau darahnya membeku, tapi pipisnya juga membeku. Jadi itu hanya mitos, itu hanya mitos karena semua yang kita asup masuk ke dalam lambung dia sudah menyesuaikan dengan suhu tubuhnya. Oke, dan sekaligus tadi kalian minum air kelapa darahnya jadi banyak. Yes. Itu fakta atau mitos? Harusnya sih mitos ya harusnya. Tapi saya belum membaca jurnal yang terbaru ya. Siapa tahu mungkin ada hubungannya. Cuma kalau selama ini yang saya tahu masih mitos, mitos kalau yang air kelapa. Ya. Oke, jadi kalau minum es nggak apa-apa kok selama nggak kebanyakan ya dokter ya. Ya, karena kan kalau menstruasi itu kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dia peristiwa luruhnya dinding rahim kan kalau tidak ada pembuahan. Jadi sebetulnya tidak dipengaruhi oleh apapun ya, terkecuali ya tidak dipengaruhi oleh makanan atau minuman yang masuk. Jadi pure itu peristiwa hormonal sebetulnya. Oke. Terus kalau menstruasi ini tidak boleh minum kopi karena bikin pusing ataupun minum soda. Apa? Ini tadi saya ketawa terus. I see. Kalau pusing sebetulnya begini. Pada saat kita menstruasi itu, ini saya nyambung ke mitos yang pernah saya dengar aja ya. Iya. Jadi kalau menstruasi itu kan ada orang ngomong itu darah kotor yang dikeluarin gitu kan ya. Sebetulnya pada saat kita menstruasi itu darah bersih yang dikeluarin. Jadi bukan sebetulnya tidak ada istilah darah bersih atau kotor, tapi memang itu memang peristiwa perdarahan yang dialami secara normal atau secara fisiologis oleh setiap wanita sebetulnya yang mempunyai rahim. Karena memang si menstruasi itu luruhnya dinding rahim yang tidak dibuahi, dan di sekitar dinding rahim itu kan ada pembuluh darah kecil. Nah itu memang yang karena peristiwa luruhnya dinding rahim, ya otomatis juga pembuluh darah kecil yang ada di sekitar rahim juga pasti akan ikut luruh. Ya. Nah yang menyebabkan pusing itu adalah itu sebetulnya. Jadi apalagi kalau wanita dengan kecenderungan tensinya atau tekanan darahnya memang cenderung rendah misalnya, kan ada kan ya manusia lah ya, ada yang kecenderungan tensinya tinggi atau rendah gitu kan. Kalau tinggi memang karena penyakit ya, kalau yang rendah kan juga ada. Nah apalagi dengan wanita yang kecenderungan tekanan darahnya rendah, terus habis itu dia menstruasi, yang
berarti dia memang kehilangan darah. Kehilangan darah otomatis Hb atau protein hemoglobin namanya, protein yang membawa oksigen di dalam darah itu juga pasti akan turun. Kalau oksigen dalam tubuh atau dalam darah kita turun, ya bisa salah satunya menyebabkan pusing. Lemes, pusing, salah satu atau beberapa gejala yang muncul seperti itu. Jadi sebetulnya tidak berhubungan dengan kopi. Kalau jadi pusing. Kalau soda dong? Kopi itu, sebentar. Kopi, kopi itu masih kopi. Yang tadi pusing sudah terjawab ya. Kalau kopi pusing itu kan karena ada kafeinnya ya. Nah, kafein itu dia efeknya adalah meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau dia memang tidak terbiasa tinggi ya mungkin bisa jadi efeknya pusing. Kalau soda itu kayak lagunya ini ya, Saja Boys. Saya teringat loh guys ya kan. Musik. Ini soda pop ya. Kalau soda saya belum pernah mendengar, tapi kalau secara logika seharusnya tidak. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan peristiwa menstruasi. Oke ya, ini 2 minuman tadi yang mungkin tadi karena orang diluruskan. Iya, diluruskan karena orang tua kadang masih bilang jangan minum es gitu, jangan minum kopi. Nah, itu kita bisa kembali membuka betul karena yang kejadian seperti itu pusingnya karena kehilangan darahnya sebenarnya. Kehilangan arah. Beda lagi ya dokter atau mungkin sama ya. bukan menurut saya. Kembali lagi nih ya. Nih kalau wanita yang sering telat haid itu tandanya tidak subur. Oh, itu belum tentu. Karena salah satu yang menyebabkan haidnya tidak teratur kan karena stres tadi bisa. Dan itu nanti akan kembali kalau stresnya sudah hilang sebetulnya. Diharapkan begitu ya, secara normal kalau misalnya wanita dalam kondisi stres, kalau misalnya dia sudah melewati masa stresnya itu diharapkan siklus mensnya akan kembali normal. Tetapi itu akan berbeda dengan yang tidak subur. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak subur itu kan mungkin yang bisa saya artikan adalah kalau misalnya pasangannya sudah menikah mungkin lama gitu kan ya untuk mempunyai momongan. Tetapi kalau kasus yang lama mempunyai momongan itu kan tidak hanya dari faktor wanitanya, tetapi kan juga faktor prianya. Kalau yang tidak subur, apakah memang ada kekurangan hormon reproduksi sehingga dia bisa menyebabkan gangguan kesuburan, kita kan harus mengecek atau memeriksa lebih lanjut. Tetapi kalau dihubungkan secara langsung, misalnya yang haidnya tidak teratur kemudian tidak subur, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dicari dulu, ini tidak teraturnya mensnya karena apa? Apakah karena stres seperti yang saya bilang tadi, atau memang karena dia ada gangguan hormon reproduksinya. Ya, jadi harus dicek. Belum tentu iya, belum tentu tidak kan, karena harus memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Betul sekali. Sekali lagi jangan terus mengada-ngada sendiri ya untuk sobat sehat ya. Karena ini terus ada juga ini ya dokter, kalau saat mens wanita tidak boleh keramas, wanita tidak boleh berolahraga begitu ya. Nah ini kita akan lanjutkan di segmen berikutnya terkait dengan sebenarnya kalau menstruasi itu kan harus tetap menjaga kebersihan, bahkan harus 2 kali lipat kan ya dokter ya. Ini seperti apa? Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haji Agus Rohmat, SIK SM Hum, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di sekitar kita. Tidak hanya di kota-kota besar, sekarang narkoba sudah banyak masuk ke wilayah pedesaan dengan segala macam bentuk dan modus operandi. Jangan tinggal diam, karena masa depan bangsa tergantung dari kepedulian kita dalam memerangi masalah narkoba.
Tolak penyalahgunaan narkoba dan silahkan laporkan apabila menemukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan bantu pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa mendapatkan akses rehabilitasi. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug, speed up, never up. Mari wujudkan Jawa Tengah gayeng, perangi narkoba bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Iya, sobat sehat, kembali lagi di Bincang Medis ya. Dokter Cynthia masih di sini. Itu artinya kita masih akan lanjutkan di fakta dan juga mitos seputar menstruasi ya. Tadi yang Indira tanyakan ini dokter, ini kalau menstruasi tidak boleh keramas, tidak boleh olahraga. Padahal kita mengingat kalau menstruasi itu kita kadang risih ya dok kalau tidak menjaga kebersihan. Ini sebelum nanti ke bagaimana cara menjaga menjaga kesehatan, fisik, mental dan juga kebersihannya. Nih tadi bagaimana dok? Kalau nggak boleh keramas itu apakah betul? Sebetulnya salah ya. Harusnya tuh sebetulnya misalnya ya rentang menstruasinya 7 hari terus kita nggak keramas 7 hari ya. Kalau nggak keramas 7 hari ya ini juga harusnya malah kalau pada saat kita menstruasi menjaga kebersihannya itu tadi ya, seperti yang Mbak Indira bilang harus 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pada saat kita tidak menstruasi. Jadi tetap harus menjaga kebersihan ya, keramas ya, kalau apalagi kalau menstruasi setidaknya rutin mengganti pembalut. Mungkin kalau misalnya pas lagi deras ya bisa 2 atau 3 kali. Jadi nggak usah nunggu mandi misalnya. Yang saya maksudkan kan biasanya kan sehari mandi 2 kali terus habis itu ganti pembalutnya cuma pas mandi aja ya. Maksud saya kalau memang lagi deras dan apalagi kondisinya sudah misalnya apalagi kalau aktivitasnya banyak, terus habis itu sudah istilahnya kalau orang Jawa bilang pliket, misalnya pliket atau udah nggak nyaman, walaupun mungkin tidak deras, diganti aja. Jadi memang menjaga kebersihan di area reproduksi, apalagi pada saat menstruasi itu wajib. Karena kalau misalnya tidak dijaga di kebersihan di area reproduksi nanti malah akan memicu kondisi lain lagi, nanti bisa jadi infeksi. Karena ini kan bakteri senang banget, betul. Kalau di kondisi yang berkeringat, lembab, apalagi pada saat menstruasi, terus tidak teratur mengganti pembalut, nanti malah bisa jadi infeksi. Malah ditambah-tambah penyakit ya dok ya. Betul sekali. Kalau yang tidak boleh berolahraga, mungkin yang dimasukkan tidak boleh berolahraga terlalu berat begitu ya dokter ya. Kalau untuk olahraga sebetulnya
malah kita menyarankan untuk tetap berolahraga aja, karena memang olahraga itu kan bisa membantu ada stress release-nya, ada membantu untuk melancarkan aliran darah yang ada di tubuh. Jadi nanti bisa dilakukan aja, tapi betul mungkin tidak tidak yang terlalu ekstrim, itu dalam artian kan ada beberapa wanita ini padahal tadi saya sudah minum ya, tapi masih ada sekian. Oke, pelan-pelan ya dokter. Nah, ada beberapa wanita yang olahraganya atau pada saat menstruasinya, mungkin ada nyeri perut di bagian bawah. Nah, pilih olahraga yang jangan menambahi nyeri. Misalnya mungkin dia atlet lari atau angkat beban, atau mungkin nge-gymnya itu ya angkat beban atau mungkin bersepeda dan sebagainya. Tapi kalau pada saat mens dia ada nyeri juga nih di perut bagian bawah. Ya kalau sudah memang ada nyeri atau sakit yang lain yang dirasakan pada saat menstruasi, ya sebaiknya mungkin ganti aja olahraganya. Oh, mungkin bisa berenang ya dok ya? Boleh berenang. Masih boleh berenang masih kan boleh menstruasi ya dok? Masih boleh berenang, karena tekanan air itu kan dia malah justru istilahnya ya, tekanan air itu malah justru seperti ada remnya gitu loh, malah nutup kalau misalnya tapi kan banyak wanita yang risih atau takut. Sebetulnya kalau tekanan air pada saat kita berenang itu justru ada kayak remnya, karena tekanan air yang terjadi pada saat kita berenang. Bisa berenang ya, mungkin yang bisa lebih mungkin, atau jalan santai. Mungkin jalan santai, jogging boleh. Jalan-jalan ke mall. Nah, terus jalan-jalan ke mall. Stress release maksudnya. Stress release, dompet release ya kan. Uang rilis. Uang hilang itu dokter ya. Oke. Betul. Jadi itu juga sekaligus menjaga kesehatan fisik ya dok ya. Kesehatan fisik. Untuk kesehatan mental dokter ini bagaimana ya yang harus diperhatikan, sekaligus pesannya dari dokter Cynthia? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu kan memang pada saat kita mau memasuki fase menstruasi, pada saat menstruasi dan setelahnya itu kan memang masih ada pengaruh hormon reproduksi. Jadi memang ada beberapa gangguan depresi, sering merasa semuanya salah. Itu sebetulnya untuk antisipasinya ya udah tenang aja, karena itu pasti akan terlewati. Dan pesannya sama sih sebetulnya, sama yang seperti tadi. Tetap melakukan apa yang disukai, yang membuat kita bahagia. Iya, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Iya, terus udah gini sebagai mungkin saran juga ketika kita kondisinya tadi masih stres, ditambah sakit pinggang, sakit perut, itu kita boleh kan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri gitu kan, boleh kan ya dokter? Boleh sekali, karena memang ada kondisi yang sakit nyerinya pada saat menstruasi itu sampai mengganggu aktivitas. Iya, betul. Itu memang ada kondisi seperti itu, dysmenorrhea namanya. Nah, itu memang obatnya adalah obat-obatan yang bisa diminum adalah obat-obatan pereda nyeri. Nanti bisa konsultasi dulu sama dokter. Jadi nanti dipilihkan obat pereda nyeri yang bagaimana yang cocok. Oke, itu sudah banyak sekali yang kita bahas ya hari ini ya dokter. Dan juga tidak terasa harus berpisah. Ini sepertinya harus ada episode lagi bersama dengan dokter Cynthia ya. Kita kupas tuntas mengenai apa lagi. Nah ini boleh juga nih bagi sobat sehat nanti tulis di kolom komentar ya di YouTube kami, ini boleh nanti ingin ada seputar masalah apa kan ya dokter ya. Jangan seputar masalah keuangan, karena saya mengalami hal yang sama. Masalah pribadi juga jangan ya. Iya, betul. Kalau percintaan dokter? Oh boleh, boleh. Karena beliau ini expertnya di biomedis ya, untuk sobat sehat. Terima kasih ya dokter Cynthia. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Pastinya kita bertemu lagi nanti di episode berikutnya ya. Dan juga untuk sobat sehat ini juga sehat selalu. Mari kita bersama-sama menyayangi diri kita sendiri ya. Tadi kalau udah banyak yang kita bahas, udah banyak disinggung oleh dokter, mari kita bersama-sama aware terhadap diri kita. Karena ketika menstruasi jangan sampai kacau siklusnya, kacau pikirannya. Betul sekali. Dan saatnya saya Indira Majistika pamit undur diri dari layar televisi Anda sobat sehat. Kita bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.